Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sejenak mengkaji silsilah dari Sunan Ampel versi Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan versi Na'at ya. Dan kajian ini sekaligus juga tantangan kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk bisa membuktikan silsilah dari Sunan Ampel menggunakan metode dia sendiri, metode standarnya sendiri. Silahkan tampilkan kitab yang menulis nama-nama orang-orang dalam silsilah Sunan Ampel ini yang sezaman dari kitab ahli nasab yang bukan dari keluarga ya. Jangan menampilkan kitab sepihak atau manuskrip sepihak. Itu kan yang selama ini digembar-gemborkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, sekarang saya menuntut beliau untuk melakukan hal yang sama kepada silsilah dari Sunan Ampel. Itu tantangan saya kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, sekarang kita cek silsilah dari Sunan Ampel ini yang versi Na'at. Di sini ada hal yang aneh dan menggelikan, bahwa Sunan Ampel itu nasabnya melalui jalur dari Sayyid Muhammad Al-Mahdi. Sayyid Muhammad Al-Mahdi ini dikenal sebagai Imam Mahdi dalam mazhab Syiah, yaitu beliau adalah putra dari Imam Hasan Al-Askari. Sementara saya cek di kitab Tahdzib Al-Ansab karangan Syekh Al-Ubaidili dan juga kitab Al-Majdi karangan dari Syekh Al-Umari, juga di kitab Syajaratul Mubarakah, tidak sekalipun kitab-kitab itu menyebutkan bahwa Imam Muhammad Al-Mahdi memiliki keturunan. Nah, entah mereka ini memasukkan nama-nama ini ke jalur Imam Mahdi ini apa alasannya saya nggak tahu, tetapi ini tidak ada dalam riwayat bahwa Imam Muhammad Al-Mahdi ini memiliki keturunan. Bahkan di kitab Syajaratul Mubarakah disebutkan bahwa Imam Hasan Al-Askari memiliki dua putra, yaitu Muhammad Al-Mahdi yang beliau ini tidak memiliki keturunan, dan juga putra Imam Hasan berikutnya adalah bernama Musa, dan Musa pun meninggal masih muda di masa ayahnya masih hidup, dan Musa tidak memiliki keturunan. Nah, sekarang mereka mencangkokkan nama-nama ini kepada Imam Muhammad Al-Mahdi. Itu dasarnya dari mana? Tidak ada di kitab. Ini yang bisa dikatakan sebagai inqita'ur riwayah. Ini yang riwayat terputus itu ya seperti ini. Nggak ada, diada-adakan. Sekarang kita cek di yang sudah syuhra wal istifadah, nasab Sunan Ampel yang sudah syuhra wal istifadah. Ini kalau kita cek di Wikipedia, ini ada dua versi. Pertama, versi dari Rabithah Alawiyah, dan ini nasab dari Sunan Ampel ini bersambung kepada Al-Imam Ubaidillah. Sementara di bawahnya ada versi Naqoba Ansab Aulia Itis'a. Di sini bersambung kepada Imam Mahdi. Ini yang versi Na'at. Ini yang tidak benar. Dan tidak benar bahwa Imam Mahdi, Imam Muhammad Al-Mahdi ini, imam ke-12 dari mazhab Syiah, memiliki keturunan. Oke. Nah, sekarang kita cek juga di Naqoba Ashraf Irak. Ini di sini saya tampilkan adalah nasab dari Syarif Hidayatullah yang sudah diisbat oleh Naqoba Ashraf Irak. Kenapa saya tampilkan Syarif Hidayatullah? Apa hubungan Syarif Hidayatullah dengan Sunan Ampel? Jadi begini, hubungan antara Syarif Hidayatullah dengan Sunan Ampel adalah sebagai berikut. Jadi ketemunya di Jamaluddin Al-Husain. Jamaluddin Al-Husain itu ini ketemunya para wali songo, terutama Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Itu ketemunya dengan Syarif Hidayatullah dari Jamaluddin Al-Husain atau Al-Husain Jamaluddin Al-Akbar. Itu ketemunya di situ. Jadi saya bisa menggunakan isbat dari Naqoba Ashraf Irak ini untuk juga menelusuri dari silsilah dari Sunan Ampel, karena silsilah versi Na'at Sunan Ampel ini silsilahnya nyambung ke Imam Mahdi. Sementara menurut Naqoba Ashraf Irak, Al-Husain Jamaluddin yang juga merupakan leluhur dari Sunan Ampel, silsilahnya menyambung kepada Ahmad Shah
Jadi Al-Husain Jamaluddin Al-Akbar bin Ahmad Shah bin Abdullah Adomat Khan bin Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi Al-Asghar bin Muhammad Sahib Al-Mawsu'ah bin Ali Al-Akbar bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Muhammad bin Al-Imam Ali Zain Al-Abidin bin Al-Imam Al-Husain Al-Syahid bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Silsilah Sunan Ampel dan silsilah Syarif Hidayatullah itu bertemunya di Al-Husain Jamaluddin Al-Akbar ini. Al-Husain Jamaluddin Al-Akbar itu keturunan dari Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, bukan keturunan dari Imam Mahdi. Singkatnya seperti ini hubungan keluarga dari Jadi Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Shah berputra dua, yaitu Ibrahim Asmorokondi dan Ali Nuruddin atau Ali Nurul Alam. Ibrahim Asmorokondi itu berputra dua, yaitu Ishak dan Ali Rahmatullah. Ini Sunan Ampel. Nah, yang dari Ishak ini itu memiliki putra bernama Muhammad Ainul Yakin, bergelar Sunan Giri. Kemudian dari anak yang kedua yaitu Ali Rahmatullah, yaitu yang ini atau Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki putra dua, yaitu Hasyim yang kita kenal dengan Sunan Derajat dan Ibrahim yang kita kenal dengan Sunan Bonang. Nah, sementara Ali Nurul Alam, Ali Nuruddin atau Ali Nurul Alam itu memiliki putra bernama Abdullah, yang Abdullah ini memiliki putra bernama Syarif Hidayatullah, ya. Jadi antara Sunan Gunung Jati dengan Sunan Ampel itu bertemunya di Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Shah. Al-Husain Jamaluddin bin Ahmad Shah. Ini ketemunya di sini. Ini data versi Nakoba internasional. Jadi nggak benar kalau metode yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu sesuai dengan standar Nakoba internasional. Justru beliau ini menyelisih semua Nakoba internasional. Dan ini silsilah yang sudah syuhra wal istifadah. Seperti ini yang kita dapati di manuskrip-manuskrip. Dan baik di Kesultanan Cirebon itu juga seperti itu. Saya tampilkan lagi yang dari Kesultanan Cirebon. Ini hasil pertemuan Agung Kotra Sawala pertama di Cirebon. Penelusuran tersebut menghasilkan sebuah kitab yang diberi nama Negara Kertabumi. Jadi kitab Negara Kertabumi ini adalah hasil dari pertemuan Agung Kotra Sawala. Ya, kemudian di kitab Negara Kertabumi itu membuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah dalam Tritya Sarga. Isinya sebagai berikut. Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain bin Al-Amir Ahmad Shah Jalaluddin bin Amir Abdullah Khan bin Abdul Malik, India. Jadi Abdul Malik inilah yang menurunkan keturunan yang hijrah dari Hadramaut ke India dan menurunkan putra bernama Abdullah, dan keturunannya di India dikenal dengan keluarga Al-Adomat Khan, ya. Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih Hadramaut bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi Sahib Mirbad atau Sahib Bait Jubair bin Muhammad Maula As-Sawma'ah bin Alwi Al-Mubtakir bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi dan seterusnya. Ini yang dikenal di Kesultanan Cirebon, hasil dari pertemuan Agung Kotra Sawala, dan ini sudah dibukukan dalam sebuah buku atau kitab yang diberi nama Negara Kertabumi. Oke. Dan ini selaras dengan versi dari Rabita Alawiyah yang diambil dari kitab Samsud Dhahira, bahwa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bin Abdullah bin Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Adomat Khan bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abdul Malik bin Sayyid Alwi Ammil Faqih Hadramaut bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbad bin Sayyid Ali Khaliq Qasam
bin Sayyid Alwi Athani bin Sayyid Muhammad Sahibus Sawma'ah bin Sayyid Alwi Al-Awwal bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Rumi. Ini yang versi dari Rabithah Alawiyah dan sesuai dengan hasil pertemuan Agung Kotrasawala. Nah, sementara versi naskah Keprabon, ini ternyata naskah Keprabon ini buatan abad 20. Di sini disebutkan silsilah singkat dari Sunan Gunung Jati yang entah ini bagaimana, tapi nama-nama ini juga kalau Kiai Haji Imaduddin memakai ini, silahkan ditelusuri nih. Misalnya, kalau Rasulullah sudah ma'ruf, sudah Titi Fatimah juga. Nah, Sayyidina Ali nggak ada di sini, tapi langsung lompat ke Husain. Dari Husain ke Zainal Abidin, ini benar Imam Ali Zainal Abidin. Terus kemudian Muhammad Mubarakin, ini mungkin yang dimaksud Imam Muhammad Al-Baqir. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian Imam Musa Al-Kadzim. Sampai di sini. Nah, Kalijam, Habi Jamali, Ahmad Nakidi, Ali Nakidi, Hasan Sukri, Muhammad Dadi. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah Hasan Al-Askari bin Ali. Ya, mungkin ya. Nah, tapi nama-nama ini kalau Kiai Haji Imaduddin mempermasalahkan nama lakop dari Abdullah, yaitu Ubaidillah, kemudian dipecah lagi menjadi Ubaid, dipermasalahkan menjadi 3 nama, padahal itu 1 orang. Nah, sekarang ini bagaimana ini menjelaskan secara standar Anda, secara standar metode Anda, Kalijam ini nama apa? Di kitab apa? Di Tahdhib Al-Ansab ada apa enggak? Di kitab Al-Majdi ada atau tidak? Di kitab Syajaratul Mubarakah ada atau tidak nama-nama ini? Kalijam, Habi Jamali, Ahmad Nakidi, Ali Nakidi, Hasan Sukri, Muhammad Dadi. Terus ini ada nama lagi Raja Bani Israel, Ratu Mesir, Raja Duta, kemudian ke Kanjeng Sinuhun Charbon. Ini disusun di abad 20. Masa dari abad 20 dari abad pertama Hijriah, yaitu Rasulullah, sampai ke Sunan Gunung Jati ini hanya berapa orang ini? Rasulullah sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Masa 17 orang, ya kan? Jadi ini nggak bisa dipakai ini yang naskah Keprabon. Tapi karena Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sudah membatalkan Ubaidillah, maka dia nggak pakai yang ini, dia pakainya ke yang naskah Keprabon ini. Terpaksa dia pakai ke naskah Keprabon, mengambil jalur Al-Musawi, Imam Musa Al-Kadzim. Jadi kan tambah aneh nih versi Naat ini. Bisa Imam Mahdi punya keturunan sampai ke Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Dari jalur Syekh Abdul Qadir Jailani sudah saya bahas di konten saya sebelumnya, bahwa saya dari jalur ini pun ini juga bermasalah. Kenapa? Karena di versi Naat ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memiliki putra bernama Sayyid Soleh tidak punya putra bernama Abdul Aziz, dan ini sudah dibantah oleh Naqabah Ashraf Irak bahwa tidak benar Sayyid Soleh punya anak bernama Abdul Aziz. Ya, kemudian ini juga ada nama lain lagi, nama yang aneh juga, nama Sayyid Ya'qub, yang mana Sayyid Ya'qub ini diklaim sebagai ayah dari Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Padahal yang Syuhra wal Istifadhah, Sunan Giri itu anak dari Maulana Ishaq. Nah, ya kan? Kemudian di sini juga ada nama lain lagi, Raden Sulaiman, punya anak Sayyid Abdullah. Sebetulnya ini yang dimaksud adalah Syekh Amung Roko. Syekh Amung Roko itu bukan Sayyid Abdullah. Nah, di sini juga bermasalah ini. Jadi nasab ini, baik nasab dari Sunan Ampel dan Sunan Giri, versi Naat ini, semuanya bermasalah, menyelisih yang sudah Syuhra wal Istifadhah. Dan itu disampaikan sendiri oleh Ketua Naat, bahwa yang ada di manuskrip-manuskrip yang dimiliki oleh kiai-kiai di Madura, semuanya menyebutkan bahwa Sunan Giri itu keturunan dari Al-Husaini. Keturunan dari Al-Husaini. Ya, tentunya dari jalur Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tetapi karena Imam Ubaidillah ini sudah ditolak, dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, terpaksalah menyusun lagi silsilah melalui jalur Imam Musa Al-Kadzim
ke bawah melalui jalur Imam Mahdi. Yang mana kalau ini dibaca oleh nakoba internasional, pasti akan dianggap sebagai silsilah yang aneh, yang lucu, yang gak layak ditampilkan ke publik. Ini tantangan saya untuk Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk bisa membuktikan silsilah ini dengan menggunakan metodenya sendiri, dengan menggunakan standarnya sendiri. Silakan dibuktikan nama-nama ini satu-satu melalui kitab nasab yang sezaman. Atau kalau enggak, copot aja imamah Anda. Enggak layak. Nah, ini kan jadi berantakan semua ini. Karena yang sudah suhra wal istifadah dirubah-rubah seperti ini, jadi enggak benar. Itu tantangan saya untuk Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Selamat bekerja, selamat menikmati sake cetak. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.